Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi dari mikrokontroler. Nah, pada mikrokontroler ini merupakan sebuah perangkat keras atau komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit. Nah, pada mikrokontroler ini tugasnya dia sebagai sistem operasi tertentu yang dimana pada dasarnya dia sebuah IC mikrokontroler ini terdiri dari satu atau lebih inti prosesor yang terdiri dari CPU atau memori pada RAM dan ROM serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Nah, pada mikrokontroler ini dia pengaplikasikannya itu dia dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, terus perangkat keras, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, dan mainan perangkat-perangkat lainnya menggunakan sistem tertanam. Nah, sementara pada penggunaan mikrokontroler ini dia semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain yang dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Nah, contoh bentuknya mikrokontroler ini seperti ini. Nah, di situ diagramnya ada RAM, ROM, terus parallel I/O port. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini dia diagram blok atau struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Nah, CPU dia itu otak mikrokontroler. Nah, ketika CPU ini tidak bisa digunakan, maka mikrokontroler ini tidak bisa berfungsi karena dia merupakan otak dari mikrokontroler itu sendiri. Nah, CPU ini dia bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch dan juga instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Kemudian memori ini dia penyimpanan, dia sama dengan mikroprosesor. Nah, memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Nah, sebuah mikrokontroler ini biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM dan EEPROM atau EPROM dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau short kode program. Nah, kemudian port input output paralel. Nah, port input output ini dia digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input output lainnya ke mikrokontroler. Nah, kemudian port serial, yang dimana port serial ini menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. Dan yang kelima, dia mengatur waktu dan menghitung atau timer and counter. Nah, timer dan counter ini dia salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Nah, mikrokontroler ini mungkin memiliki lebih dari satu timer atau counter, memiliki lebih dari satu waktu, dan penghitungnya lebih dari satu. Dan dia menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam mikrokontroler tersebut. Nah, operasi utamanya itu dia dilakukan di bagian
bagian fungsi jam, modulasi, terus pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Nah, bagian ini juga digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Kemudian analog to digital converter atau konversi analog ke digital atau ACD. Nah, konverter ACD ini digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Nah, sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog. Kemudian ada digital to analog converted atau pengonversi digital ke analog, yang dimana DAC ini melakukan operasi pembalikan konversi ACD, dan DAC ini dia mengubah sinyal digital menjadi format analog. Nah, kemudian kontrol interupsi, yang dimana kontrol interupsi ini dia digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Nah, sementara pada blok fungsi khusus atau special functioning block, nah, beberapa mikrokontroler hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus seperti sistem robotik. Nah, dan pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Nah, keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Nah, keunggulan dari mikrokontroler ini dia bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Nah, penggunaan mikrokontroler juga ini sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah, dan pemeliharaan sistemnya begitu mudah. Dan sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Kemudian mudah menghubungkan port RAM, ROM, and I/O tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasinya sangat rendah. Nah, kekurangan dari mikrokontroler ini sendiri, mikrokontroler ini memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor dan hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dan waktu yang bersamaan. Kemudian kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro, dan yang terakhir tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Dan materi selanjutnya yaitu hal-hal mengenai mikrokontroler. Nah, pada teknik fabrikasi dia terbentuk menjadi 4 bagian atau complementary metal oxide semikonduktor. Nah, yang pertama itu mikrokontroler CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, kemudian memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai, dan chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati fully static, dan CMOS juga ini lebih tahan terhadap noise, lebih tahan terhadap noise. Nah, hal-hal yang mengenai mikrokontroler ini ada arsitektur yang dimana arsitekturnya itu terdiri dari von Neumann arsitektur, memiliki sebuah databus yang dipergunakan untuk fetch instruksi dan data. Program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Kemudian hardware arsitektur memiliki bus data dan instruksi yang berpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Nah, pada hal-hal yang mengenai mikrokontroler ini ada instruksi, yang dimana instruksinya ini terdiri dari complete instruction set komputer dan memiliki dari 80 instruksi, dan adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Kemudian reduced instruction set komputer menggunakan jumlah instruksi
yang lebih sedikit dibanding Complete Instruction Set komputer. Nah, keuntungan dari RISC ini dia kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, kemudian jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Memori. Memori ini terdiri dari EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, yang dimana EEPROM ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ada flash atau EEPROM, yang dimana flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus dan ditulis lebih sering dibanding EEPROM. Kemudian baterai backup static RAM. Nah, kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak keterbatas untuk baca dan tulis. Lanjut pada field programming atau reprogramming yang menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program, akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat, dan UTP one time programmer. Nah, OTP ini dia mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Nah, pada sistem input output ini dia ada yang namanya Universal Asynchronous Receiver Transmitter, yang dimana UART ini dia adapter serial port, adapter untuk komunikasi serial asinkron. Kemudian ada Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, yang dimana dia merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Dan komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. Yang ketiga, serial peripheral interface, yang merupakan port komunikasi serial sinkron. Dan yang terakhir, SCI atau Serial Communication Interface merupakan enhanced UART atau Asynchronous Serial Port. Nah, interupsi. Nah, interupsi ini dia merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Dan mikrokontroler ini hanya bekerja dan memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut. Nah, macam-macam pada interupsi ini dia ada max cable interrupts dan juga vectored interrupts. Nah, mikrokontroler ini dia yang populernya ada 8051 atau Intel dan 6805 Motorola. Dan mikrokontroler populernya ada Peach, terus Zilog atau Z8, dan bahasa pemrograman bagi mikrokontroler ini dia menggunakan bahasa mesin dan assembler, yang dimana bahasa mesin ini satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Nah, bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang dimengerti oleh manusia. Nah, pemrogramannya dengan menggunakan bahasa assembly atau
Mesin menghasilkan program yang sangat kecil dan cepat. Nah, bahasanya juga itu ada compiler, yang dimana compiler ini penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, terus alat bantu pengembangannya ada simulator, debugger, Rasaiden, kemudian emulator. Nah, microcontroller ini keluarga dari 8051, yang dimana microcontroller 8051 ini merupakan keluarga microcontroller MCS 51. Nah, ini merupakan blok diagram 8051, yang dimana terdapat dari interrupt controlnya, kemudian berapa byte RAM-nya, terus ada timer, OSD, CPU, bus control, dan 410 port. Nah, microcontroller keluarga 8051 ini fasilitasnya terdapat dalam chip microcontrollernya itu diantaranya adalah timer atau counter, kemudian port parallel input output atau port 0 dimulai dari port 0, 1, 2, dan port 3. Nah, kemudian memiliki sumber interrupt control logic, yang dimana dari in0, in1, T0, T1, dan serial port. Nah, microcontroller keluarga 8051 ini terdiri dari register utama, kemudian akumulator, terus register R dan B. Nah, akumulator itu dia sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengkumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Nah, kemudian register R itu dia, register ini digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi. Dan register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 bit. Nah, metode pengamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Dan direct addressing ini dia pengamatan direct addressing harga yang akan diambil langsung dalam alamat memori lain. Dan indirect addressing, yang dimana mode pengalaman indirect addressing ini sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Kemudian timer itu dia fungsi umumnya itu menghitung waktu antara dua kejadian, kemudian menghitung jumlah kejadian itu sendiri, dan yang terakhir membangkitkan baud rate untuk port serial. Dan buku referensinya itu ada buku referensi Widodo, di sini kita bisa lihat. Dan mungkin itu saja beberapa materi review dari saya mengenai hal-hal mengenai microcontroller dan microcontroller itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang kata yang dipahami, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.